Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rumah Bumi dimanapun semuanya kalian berada. Jumpa kembali bersama saya, Agam Pamungkas Lubah, di channel kesayangan kita bersama, Rumah Bumi. Dan kali ini saya akan mencoba untuk mengulas kembali tentang sejarah Pamulang. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bagi yang menjalankannya. Semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai bisa kita jalankan penuh sampai di akhir Ramadan ini, dan kita bisa bertemu kembali di Ramadan tahun depan dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang saya cintai semuanya, banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, "Bang, itu sejarah Pamulang sebenarnya dahulunya namanya duluan mana sih, Bang?" Ada yang bilang dahulu itu namanya Pemulangan. Terus ada yang bilang namanya Pemulang. Ada juga yang bilang namanya Mulang. Ini sebenarnya mana yang benar sih, Bang? Terus juga di beberapa tulisan Abang, baik itu yang ada di beberapa media sosial, baik itu Facebook, Instagram, blog, dan lain sebagainya, Abang mengatakan bahasanya yang terlebih dahulu membuka wilayah Pamulang ini adalah Kirbo. Tapi di beberapa tulisan Abang lain menyebutkan bahwasanya Pamulang ini dulu adalah merupakan satu kepemilikan lahan partikelir oleh seorang letnan Cina. Ini sebenarnya mana yang benar, Bang? Oke, pada kesempatan ini saya ingin sedikit memberikan penjelasan kepada sahabat semuanya biar informasi ini bisa lebih jelas tersampaikan. Tentu berdasarkan kajian-kajian literasi ya. Karena saya memang tidak sering membuat konten, karena bagi saya membuat konten itu tidak hanya semata-mata untuk mencari cuan semata, tidak. Saya berharap konten saya ini juga bisa memberikan nilai-nilai edukasi bagi sahabat Rumah Bumi semuanya yang membacanya, dan saya akan coba menepis sedikit statement ataupun anggapan atau tutur-tutur yang berkisar antara mitologi kemudian dengan antara sebuah realitas sejarah itu sendiri, tentu dengan komparasi data yang akurat, yaitu literasi yang saya kupas dari beberapa sumber. Pamulang, Bang, itu Pamulang dulu sebenarnya di bulan mana, Pamulang atau Pemulangan? Jadi gini, jauh sebelum Pamulang itu sendiri ada, terlebih dahulu sudah ada itu Pemulangan. Pemulangan itu sendiri, kalau dalam menurut kamus bahasa Jawa dan Belanda, memiliki beberapa makna pengertian. Pemulangan kalau dalam bahasa Belanda berarti sebuah majelis atau sebuah dewan tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kalau dalam kamus bahasa Sunda yang saya temukan itu di tahun 1938 tersebut, pemulangan berarti tempat kembalinya seseorang atau tempat kembalinya orang, atau mengembalikan sesuatu atas sesuatu yang telah diberikan. Itu pemulangan. Kalau Pamulang berarti tempat untuk kembali. Kalau dalam kamus bahasa Jawa Belanda, Pamulang berarti guru, orang yang memiliki ilmu. Biasa ada sebutan Pamulang, misalnya aja Pamulang Rahmat, misalnya aja, berarti guru rahmat. Jadi banyak beberapa pemaknaan tentang masalah kosakata dari Pamulang dan Pemulangan. Terlepas dari itu, duluan mana, Bang? Oke, jadi gini, sebelum ada sistem tanah partikelir, kita harus ketahui ya bahwasanya sebelum ada sistem peraturan tentang kepemilikan lahan di Batavia saat itu, pada umumnya gambaran umum tentang kepemilikan lahan itu cuma dibagi dengan dua kelompok. Yang pertama itu adalah tanah arpah atau erpah, tanah usaha atau tanah swasta. Yang kedua itu adalah tanah koningsronden atau lands domain, atau yang disebut dengan orang-orang sekarang itu adalah government ground. Ya bekennya tanah GG lah, tanah negara, tanah pemerintah. Itu sebelum dikeluarkan sebuah peraturan tentang kepemilikan lahan di tahun 1920-an tersebut. Nah,
Tanah arpah atau erpah itu adalah tanah swasta. Tanah swasta yang biasanya disebut dengan tanah partikelir, tanah tuan tanah, tanah yang dikelola dan diperuntukkan untuk sebuah usaha, entah itu pabrik, entah itu perkebunan. Sebelum ada tanah partikelir di Pamulang ini, di kurun abad ke-19, di awal abad 19, itu sudah ada terlebih dahulu masyarakat Batih yang mendiami wilayah Pamulang ini. Nama Pamulang tersebut sebelumnya berkembang dengan istilah Pemulangan, tempat orang-orang kembali melakukan perjalanan dari Batavia menuju Batenzor, kemudian yang dari Cirebon mau menuju Banten, ataupun sebaliknya seperti itu. Jadi mereka melakukan penginapan atau menginap di tempat Pamulang, sehingga tutur Pemulangan itu menjadi kebiasaan masyarakat untuk menyebutkan sebuah wilayah di sini, atau yang Pamulang sekarang ini adalah tempat Pemulangan. Tapi belum berstatus dusun atau berstatus desa atau berstatus kelurahan, masih merupakan sebut-sebutan bahwasanya di satu tempat itu namanya adalah Pemulangan. Dan di situ sudah ada masyarakat Batih. Siapa masyarakat Batih tersebut? Itulah yang membuka lahan pertama tempat itu, yaitu Ki Rebo, yang seperti saya sudah jelaskan dalam beberapa vlog saya sebelumnya. Dan itu bersifatnya bukan dusun ya, statusnya itu belum dusun dan belum ataupun desa, masih sifatnya itu adalah tempat ada beberapa keluarga Batih yang menempati tempat itu. Tapi keberadaan lokasi Pemulangan ini pun sendiri itu tersohor ke semua berbagai wilayah yang ada di seputaran pinggiran Batavia, Bogor, dan ya Jabodetabek lah kalau istilah sekarang. Tersohornya, terkenalnya karena ada tokoh yang sangat disegani di sana, dan di sana juga tempat banyak guru-guru ngaji. Berangkat dari istilah Pemulangan itu, sebuah dewan tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga tidak jarang banyak orang yang datang ke Pemulangan itu, di samping mereka hanya sekedar untuk menginap dan melanjutkan perjalanan menuju ke Bogor, mereka banyak menimba ilmu pengetahuan yang ada di sini. Tersebut ada beberapa nama guru-guru ngaji kita pada masa-masa itu ya, mulai dari Kiai Saderan, kemudian juga Kiai Haji Samuan. Itu banyak nama-nama yang guru-guru besar yang meninggalkan sejarah literasi yang kuat, baik itu dalam tutur masyarakat maupun dalam catatan-catatan manuskrip yang saya temukan di beberapa ahli waris yang masih tersebar di wilayah Pamulang itu. Nah, Pemulangan ini menjadi sebuah tutur masyarakat, tempat yang disegani. Tidak orang ketika mau datang ke Pamulang ini, mereka berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan masyarakat keluarga Batih di Pamulang pada saat itu, ada keluarga dari Kerombo dan Ki Sadaran itu pun sendiri sangat melayani, sangat menjamu para pelancong yang ingin datang menginap di wilayah Pemulangan tersebut. Kebesaran nama Pemulangan ini, sebuah tempat yang mendiami keluarga Batih ini terdengar sampai ke beberapa pengusaha-pengusaha swasta pada saat itu. Nah, disinilah tonggak awal pertamanya. Kenapa ada istilah Pemulangan dan kenapa ada istilah Pamulang? Kalau kita mau berbicara berdasarkan pemahaman saya yang mulai saya bacakan dari saya temukan dalam baik itu Batavia Newsblad maupun itu Batavia Handelsblad dan lain sebagainya itu, kalau kita mau lihat mana sih sebenarnya asli yang namanya Pemulangan itu yang mana, Bang? Saya akan berikan gambaran. Pemulangan itu mulai dari sekarang Pacuan Kuda, situ Pamulang itu mengarah ke sisi selatan sampai berbatasan di lapangan Glatik. Kalau orang-orang dulu itu kenal lapangan Glatik atau Pamulang Elok sekarang. Itu Pemulangan, dan dia meluas sampai ke sisi timur. Ngetan kalau orang bilang, Ngetan, dan berbatasan langsung dengan garis jalan raya Ciputat Parung itu tuh. Sampai itu namanya Pemulangan. Terus timbul pertanyaan, Pamulang yang mana? Pamulang itu sama, mulai dari Pacuan Kuda, sisi sebelah barat jalan raya Pajajaran, sampai ke selatan Surya Kencana, membus sampai di arah sebelum sampai ke Pamulang Elok, sebelah barat itu adalah Pamulang. Kenapa bisa begitu, Bang?
Nah, saya akan menjelaskan. Berdasarkan berita yang dikabarkan oleh Batavia Handelsblad pada bulan Agustus tahun 1867, memberitakan bahwasanya jaksa penuntut umum pada Dewan Kehakiman di Batavia telah memutuskan bahwasannya lahan partikelir yang berada di sisi sebelah barat dari wilayah Pemulangan itu adalah merupakan mutlak kepemilikan lahan dari seorang mendiang Letnan Cina Tan Kang Tai, ya. Dan Letnan Cina tersebut menamakan lahan partikelir tersebut dengan nama Pemulangan N Pondok Benda. Unik ya. Timbul pertanyaan lagi, Bang, kenapa dikaitkan Pemulangan dan Pondok Benda? Bagi kawan-kawan baik itu pemerhati sejarah maupun para arkeolog, silakan saja berselancar ke pustakaan library, pasti akan menemukan bahwasanya sebutan lahan partikelir itu disebut dengan Pemulangan N Pondok Benda kalau berdasarkan arsip. Meskipun pada tutur masyarakat tetap saja menyebutkan bahwasanya lahan partikelir yang ada di wilayah Pamulang itu adalah lahan Pamulang. Tapi kalau dalam catatan literasi yang dikeluarkan pemerintah Belanda atau yang terkait, instansi terkait tetap menyebutkan Pamulang N Pondok Benda. Unik, kenapa Pamulang Pondok Benda? Mungkin masyarakat Tangerang Selatan atau masyarakat Pamulang khususnya itu akan bertanya-tanya, kenapa ada nama perumahan Pamulang Permai 2? Gini. Jadi luas wilayah kepemilikan tanah partikelir atau Pemulang N Pondok Benda itu yang saya bilang tadi ada di sisi sebelah barat dari Jalan Raya Pajajaran dan Surya Kencana tersebut. 100 hektar berada di wilayah Pamulang Barat sekarang, kemudian 50 hektar berada di Pondok Benda. Itu lahan partikelir ada di wilayah Pondok Benda, dan itu masih satu kepemilikan tunggal, yaitu Letnan Cina Tan Kang Tai tersebut, sehingga dia menamakan lahan partikelir tersebut dengan sebutan Pamulang N Pondok Benda. Jelas ya sahabat ya. Makanya jangan heran kalau misalnya sekarang aja ada orang yang bertanya-tanya, kenapa nama perumahan diberikan nama perumahan Pamulang Permai 2 itu padahal wilayahnya ada di Pondok Benda. Nah, itu kita berangkat dari sejarah tadi, bahwasanya seorang mendiang Letnan Cina tersebut, Tan Kang Tai itu membeli lahan seluas 100 hektar yang berada di wilayah Pamulang sisi barat, dan dari Pajajaran dan Surya Kencana itu 100 hektar sampai ke pinggiran situ ataupun Rawa Ciledug ya, situ Tujuh Muara itu ya. Kalau situ Tujuh Muara lain lagi kepemilikan lahannya. Dari situ Tujuh Muara ataupun Rawa Ciledug itu dia masuk dalam wilayah klien partikelirnya Ciledug, sehingga kan kita temukan bahasanya kok situ Tujuh Muara kok namanya Rawa Ciledug. Ya memang beda kepemilikan lahan, memang kepemilikan dia masuk dalam wilayah kepemilikan dari tuan tanah ataupun partikelir Ciledug. Tapi yang namanya lahan partikelir Pamulang itu dia hanya sisi sebelah barat dari Surya Kencana dan Pajajaran sampai ke tepian Rawa Ciledug itu, berbatasan dengan pintu air. Kemudian itu 100 hektar. Kemudian dia meloncat menyeberang ke wilayah Benda Baru yang sekarang jadi perumahan Pamulang Permai 2 tersebut. Nanti persoalan bagaimana sampai beralih kepemilikan lahan itu nanti saya akan kupas nanti pada vlog saya selanjutnya ya, bagaimana dari mulai kepemilikan lahan yang dikuasai oleh firma Tam Neng Ho, kemudian berubah menjadi PT Tapos, kemudian berubah menjadi Bumi Usaha Geria, sampai kemudian yang sekarang itu menjadi perumahan Pamulang Permai. Next vlog akan saya kupas dari itu. Yang ingin saya tegaskan aja di sini bahwasanya memang kita masyarakat Pamulang atau masyarakat Tangerang Selatan harus memahami bahwasanya antara Pemulangan dan Pemulang itu adalah merupakan sebuah nama memang yang eksistensinya sudah berada dan terbaca dalam catatan sejarah dalam arsip pemerintahan Belanda itu sejak tahun 1800-an atau 1864 dan 1687 setidaknya menurut catatan yang tertuang yang diberitakan oleh Batavia Handelsblad di bulan Agustus tahun 1867 itu menyebutkan dan menerangkan bahwasanya di tahun 1864 itu sudah tercatat bahwasanya jadi diputuskan oleh Dewan Jaksa
pada Dewan Kehakiman di Batavia memutuskan bahwa lahan itu adalah merupakan kepemilikan sah mutlak dari seorang mendiang Letnan Cina Tan Kang Tai, dan eksistensi keberadaannya juga komunitas etnis Tionghoa ataupun etnis Cina itu kita bisa temukan jejaknya itu melalui makam, tapi makam itu sudah tidak terlihat ya, yang sekarang posisi ada di kawasan Witana Harja. Kalau sahabat ingin melihat posisi dan tata letak itu bisa berselancar ke Instagram saya ataupun di Facebook saya. Jadi jelas ya bagi sahabat Rumah Bumi semuanya ya, yang mana pemulangan dan yang mana pemulang. Oke, kita sudah paham sekarang bahwasanya pemulangan itu memang benar-benar ada dan memang benar-benar didiami oleh satu kelompok masyarakat Batik. Di sana ada beberapa nama tokoh besar, baik itu Kaitua Rebo ataupun Kaitua Sederan ataupun Kaitua Mu dan lain-lain sebagainya. Sekarang yang terakhir ini saya ingin sampaikan ke sahabat Rumah Bumi, yang mana sih wilayah pemulangan itu? Oke. Wilayah pemulang berdasarkan topografi map atau topografi map yang saya temukan di tahun 1901 dan 1923, wilayah pemulangan itu dibagi dengan 5 wilayah, guys. Ada 5. Pertama pemulang 1, pemulang 2, pemulang 3, pemulang 4, dan pemulang Udik. Yang mana wilayah pembagian wilayah itu? Pemulang 1 terbaca di dalam map itu mulai dari Pacuan Kuda sampai berbatasan pas di portal sekarang tuh depan RSUD. Itu pemulang 1 mengarah ke sisi Ngetan kalau kata orang sini, timur ya, sampai ke berbatasan dengan Jalan Raya Ciputat Parung. Pemulang 1. Yang mana pemulang 2? Pemulang 2 itu mulai dari portal sampai berbatasan langsung ke Gangwaru, samping Umpam, mengarah ke sisi timur sampai ke Jalan Raya Ciputat Parung. Itu pemulang 2. Yang mana pemulang 3? Pemulang 3 mulai dari tanjakan BPI ya, mengarah ke Gaplek, tanjakan ataupun lokasi badminton, Pupapu lah orang sebutin, itu sampai ke sisi timur Gaplek. Itu pemulang 3 ya, sisi timur Gaplek. Kemudian dia mengarah ke barat berbatasan dengan sekarang Pul apa itu ya, Pul PPD atau Pul apa ya, nggak ngerti lah, pokoknya situ. Yang mana pemulang 4? Pemulang 4 mulai dari Pul itu ya, sebelum terminal Pondok Cabe, tapi sisi sebelah barat pastinya ya, sampai berbatasan dengan Wates. Itu pemulang 4. Dan yang mana pemulang Udik? Pemulang Udik itu mulai dari Gangwaru sekarang samping Plumpam mengarah ke sisi sebelah selatan, menyisiri pinggiran kali ya, kali kecil kali BPI itu, sampai ke Lapangan Gelatik ataupun Pemulang Elok. Itu disebutnya dengan pemulang Udik. Pemulang Timur gimana Bang? Belum ada pemulang Timur, belum terbaca dalam topografi map itu di tahun 1903 dengan 1923 itu bahwasanya sudah ada masyarakat Batik yang mendiami tempat itu. Yang jelasnya masyarakat Batik itu yang terbaca dalam map tersebut itu mendiami yang saya sebutkan tadi, itu sudah ada kelompok-kelompok masyarakat penduduk pribumi yang ada mendiami tempat itu, mulai dari Gangwaru, ini pemulang Udik ya, mulai dari Gangwaru sampai ke selatan sisi sebelah timur yang pastinya dengan Jalan Raya Pajajaran dan Surya Kencana ya, itu sampai ke Lapangan Gelatik. Kemudian dia menurun sampai berbatasan kali yang sekarang itu kali yang di Masjid Al-Azhar ataupun masjid yang di Pinus. Nah itu ada masyarakat Batik. Kalau di atas Pemulang Timur itu belum ada masyarakat Batik karena tidak terbaca dalam topografi map. Di situ ada jumlah penduduk. Yang di situ yang ada adalah perkebunan masyarakat ya, kebun masyarakat yang pasti. Jadi bukan perkebunan dikelola oleh swasta ataupun tanah partikelir, tidak. Dan di situ dihuni oleh beberapa sawah. Jadi di pinggiran kali, baik itu kali yang ada di Pinus maupun kali yang menyeberang di BPI sebelah sana, itu memang semuanya adalah sawah yang terbaca di dalam map, bukan berdasarkan tutur ya, bukan berdasarkan tutur dari orang-orang tua. Kemungkinan besar benar berdasarkan tutur orang-orang tua,
tapi kita combine lagi dengan data topografi map yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi jelas sudah bahwasanya keberadaan Pamulang dan Pemulangan adalah dua nama yang eksistensi dan keberadaannya itu sudah terbaca mulai dari pertengahan abad ke-19, yakni di tahun 1864 sampai di tahun 1867 yang tertuang dalam map, kemudian sampai sebelum kemerdekaan. Jadi dengan demikian, dengan saya berharap dengan adanya penyebaran saya mengenai Pamulang itu bagaimana zaman dahulunya, mana yang duluan ada, Pemulang ataupun Pemulangan ataupun Mulang, terus juga siapa sebenarnya yang lebih dulu membuka lahan Pamulang ini, apakah Ki Robo, apakah seorang letnan Cina tersebut yang saya maksudkan. Di sini dengan adanya tayangan saya ini bisa memberikan sebuah informasi yang mengandung nilai-nilai edukasi, dan saya berharap kepada sahabat Rumah Bumi juga yang menyaksikan channel saya ini tetap menyaksikan channel saya terus, dan jangan di skip supaya bisa kita terima informasinya, kemudian kita kaji ulang, kita kaji apa yang telah saya sampaikan ini. Silakan ini menjadi kajian bagi sahabat-sahabat semuanya. Karena saya juga ingin menyampaikan kepada sahabat Rumah Bumi semuanya, apa yang saya sampaikan ini bukanlah sebuah kebenaran semata ataupun kebenaran mutlak, tapi setidaknya saya sudah mengantarkan sahabat-sahabat Rumah Bumi semuanya jalan menuju kebenaran. Saya Agam Pamungkas Loba, sampai ketemu pada vlog saya selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.